tapi sekarang ini semua aku, ide konten apa, pemilihan musik, storytellingnya, ngeditnya, aku semua yang handle. Hujan. Yang ada yang terguling. Itu yang kan mau 3 juta loh, gitu doang tuh gak ngerti. Komennya ibu-ibu nangis, semoga aku masuk ITB. Ketipu itu ibu-ibu. Halo, kita kembali di program Buka Berkas ITB. Jadi Buka Berkas ITB ini adalah sebuah program di mana kita mengundang para stakeholder ITB, termasuk ada dosen, tenaga pendidik, ada mahasiswa juga, dan ujungnya nanti acara ini adalah untuk kita meramaikan sekaligus berpartisipasi juga di acara pemilihan rektor ITB di tahun ini untuk rektor ITB 2025-2030. Nah mungkin sebelum kita mulai, mohon izin memperkenalkan diri. Di sini aku Fajrin selaku MWA Wakil Mahasiswa. Nah kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Di sini ada Mas Imam Santoso. Ya, beliau salah satu dosen influencer. Influencer apa? Dosen apa nih Mas disebutnya nih? Nggak tahu, bebas. Dosen nggak jelas, dosen bodoh, nggak boleh. Soalnya gitu, kontennya kan kadang bodoh-bodohan, lucu. Iya. Oke. Nah di sini juga aku ditemani oleh Mas Carlos. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Carlos Pranaya Marpaung dari perwakilan MWAWM juga. Oke. Jurusan apa? Saya dari jurusan Rekayasa Kehutanan. Iya. Saya dari Kewirausahaan. Kalau Mas Imam dari? Dari teknik metalurgi. Siap. Oke, ya mungkin kita mulai dulu. Dannya kabar nih Mas Imam, gimana Mas kabarnya Mas? Baik sekali, alhamdulillah. Tadi energik. baru jadi MC nih Mas. Jadi MC tadi. Oke. Acara rektor dari jam 8 sampai jam 16. Tapi nge-MC-nya yang aku kan acara yang nggak serius, yang lebih ke fun. Jam 13 aku tadi sampai jam 4. Ya. Gimana Mas antusiasme tadi rame kayaknya? Rame. Aku datang. Pagi full, sore juga lumayan rame. Orang pada antusias. Masih bertanya harapan kepada rektor baru, rektor baru, terus juga visi misi. Jadi audien juga bisa datang lebih dekat melihat calon rektor kita. Oke. 10-10-nya tuh Mas disamperin. 10. Capek tuh keliling-keliling tuh Mas ya. Emang itu tugasnya. Tapi seneng sih menikmati. Menikmati ya Mas ya. Iya. Mantap. Ya, mungkin sekarang berarti kesibukan apa nih Mas Imam selain ngajar gitu? Ya dosen Tridharma ya. Tridharma, mengajar, meneliti, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya neliti, ngajar dulu ya. Ngajar saya kayaknya 4 mata kuliah atau 5 saya semester ini. Bimbing saya ada sekitar 10 anak bimbingan. S1, S2, S3, terus pengabdian. Itu lebih kayak proyek ke industri, bantu industri, juga konten. Itu menurutku pengabdianku yang lain ya. Roadshow kemarin ke Banda Aceh, besok ini ke Manado, sebelumnya ke Lumajang. Ya, gitu. Ya, mungkin buat yang belum tahu Mas Imam nih, sekarang berapa nih Mas followersnya Mas? 460.000. Oh, 400. Ya, viewersnya terupdate. Viewernya terupdate aku post di IG 72 juta. Per bulan. Apresiasi teman-teman. Iya. Bentar lagi kayaknya nyalip IG-nya ITB mungkin ya. Kayaknya kalau viewernya sudah deh. Wah, sudah. Kalau followernya belum, followernya itu impian sih ya. Nanti kalau ITB gitu. Tembus 500 ngapain ya Mas? Apa ya, paling giveaway giveaway Tumblr ITB, biasalah Tumblr yang berbau-bau ITB untuk follower. Pengennya itu dong Mas, yang apa, biji besi itu Mas, yang dari tanah tuh, bisa nggak tuh? Bisa. Nanti aku request, bisa. Oh iya bisa, boleh juga ya. Oh iya menarik gitu. Iya itu inspirasi loh itu. Dapat ide. Baik, nanti aku dapat, terima kasih. Aku akan bilang ke labnya Pak Zul, itu kan pasti setiap hari percobaan ya. Nanti saya jangan dibuang buat ini. Oke, buat di giveaway. Giveaway ke teman-teman. Ya, nah berarti kan tadi fokusnya ngajar, terus juga meneliti, proyek juga ada yang masih mungkin harus ada ya. Biar nyambung. Biar relate sama industri juga ya. Nanti kita ngajarnya kayak omon-omon. Kita harus up to date ke industri apa yang dibutuhkan gitu. Sama ini ya, konten ya Mas ya. Konten. Nah, mungkin kalau dari sekian banyak gitu Mas ya, apa tadi kegiatan dan lain-lain. Ngerasa sebagai dosen tuh sebenarnya berat nggak sih Mas ngelakuin itu semua? Gitu? Berat itu kan relatif. Ya. Kalau lihat bebannya sih hampir semua dosen ITB itu punya beban lebih. Ya. Tapi berat nggak? Kalau aku sih enjoy banget karena menikmati dan emang passionku ngajar kayak gitu. Akhirnya ringan aja. Contohnya hari ini aku sampai jam 9 malam aktivitasnya kan. Ya. Tadi jadi MC sampai jam 4. Tadi jam 4 sampai jam 5 kurang seperempat aku meeting industri di LAPI ITB.
terus ketemu kamu ini podcast. Nanti jam 7 bimbingan sampai jam 8 sampai jam 9 bimbingan. Habis itu istirahat rebahan buat konten. Iya, jadi biar ini. Itu footage itu udah dikumpulin tuh Mas? Ada, karena kan dosen narsis ya. Dikit-dikit direkam. Jadi ada aja bahan. Iya. Hari ini ada nih Mas buat di-upload? Ada. Banyak berarti Mas dari Pilrek tadi tuh konten tuh. Ada, tapi tadi aku hati-hati kan nggak boleh memihak ya. Iya. Jadi betul. harus video yang kesut semua. General lah. Terus gitu ya, harus semua ditampilin gitu-gitu. Tapi kalau tadi aku masukin story aja. Nah, kalau itu kan konten ya Mas. Nah, kalau ngajar terus kalau neliti gitu. Selama ini ngejalaninnya ada hambatan kah Mas atau gimana gitu dalam menjalankan peran dosen sebagai peneliti dan pengajar begitu? Atau mahasiswanya rese-rese gitu Mas? Nah, itu kan sering tuh Mas ya. Alhamdulillah aman sih. Paling hambatan lebih ke manajemen waktu aja. Ya. Tapi so far so good. Oke. Karena kadang-kadang kita ini ngajar nih. Ya. Besok saya ngajar. Hari ini misalnya saya tuh ngajar 3 jam. Kan tiba-tiba dapat tugas jadi moderator. Mau nggak mau kan aku harus mereschedule kuliahku. Arahan ini kan teman ya. Iya, ini tugas dari atasan kan. Jadi aku nggak boleh menghilangkan kuliah itu, jadi mencari kelas pengganti itu susah, bentrok. Kayak kemarin juga pernah, ya udah kita ganti kuliah ya karena aku dapat tugas dadakan. Ya. Mau jam berapa maunya nih? Ya udah Mas, 2 hari lagi jam 7. Udah nih jam 7 kan aku pernah ceritakan kemarin. Ya udah jam 7 lu yang minta ya. Oke. Jam 7 nih aku bangun, jam 5 naik motor jauh-jauh. Yang datang sedikit, langsung aku barin, aku ngamuk banget ya gitu. Jadi paling kayak gitu sih. Betul lah di mahasiswanya gitu kan. Kadang-kadang ternyata jam 7 pagi anak-anak pada masih tidur mungkin ya. Jadi itu, jadi lebih ke manajemen waktu. Ya. Nah kalau mahasiswa yang rese gitu biasanya diapain Mas? Dimarahin tapi secara halus. Aku kalau marahin sangat mengena, nggak tahu ya mungkin ya kemarin tuh anak kayak, aduh kayak merasa menyesal dan bersalah gitu. Oh gitu. Saya langsung, jadinya sebelum aku bubarin itu setengah jam dari sesi motivasi. Aku buka semua. Kan nggak boleh kayak gitu mahasiswa. Oke. Sampai gini, siapa yang paling kaya di sini? Berapa UKT-mu? Aku bilang gitu. UKT-mu itu nggak cukup untuk bayarin biaya kalian di sini. Yang nyari duit ITB ibaratnya dosen. Jadi kalian harus mutual respect istilahnya. Yes, agree Mas. Jadi saling menghormati itu harus kedua belah pihak, nggak bisa searah. Jadi ketika dosen-dosen kalian, bukan hanya aku aja ya, karena ada juga dosen yang katanya kadang-kadang anak tuh kalau pagi datangnya telat. Padahal dosennya kan jauh-jauh kan. Jadi harus mutual respect ketika dosen tuh sayang dan care sama kalian juga kalau bisa kayak gitu. Kuliah sungguh-sungguh. Jadi kemarin tuh aku barin tuh kelas. Langsung jadi sesi motivasi. Langsung gitu, kamu kayak gini, kamu tuh disubsidi negara. Walaupun kalian itu bayarnya full UKT 25 juta, tapi kalian juga ada uang dari Dikti, itu uang negara BUMN. Itu yang bayarin kalian orang-orang yang nggak bisa makan, yang aneh nggak bisa kuliah. Jadi kalian harus semangat, saya bilang gitu. Ada perubahan setelah itu? Habis itu kayak menyesal gitu pas saya, ya udah Arya, tapi saya nggak bilang akan diakhiri ke sekolahnya, kelasnya. Ya udah, saya nggak mau ngajar. Sampai ketemu nanti langsung, panik masih masih mam gitu. Habis itu besoknya yang datang, alhamdulillah 95%. Oh ya, berarti satu kelas berapa tuh Mas kalau yang? Aku 89. Gede banget, iya gede banget. Oke. Nah kalau itu kan udah Mas ya soal pengajaran dan lain-lain. Nah kalau sebenarnya kalau mahasiswa gini Mas, nah ini ngomongin soal mahasiswa ya. Kalau mahasiswa Mas Imam sering nggak sih ngajak mahasiswa buat ikut meneliti, ikut proyek? Pasti. Oh gitu sering. Aku selalu melibatkan ini. Tadi aku aja WA. Siapa yang mau ikut proyek ini? Jadi aku memang open tuh Mas ya. Tapi nggak open ini nggak. Aku tahu anak-anak yang bisa. Anak yang sudah aku prospek lah ibaratnya. Oh ini ada anak yang mampu gitu-gitu. Saya ajak proyek dari industri ada juga proyek penelitian. Yang S2 saya ajak proyek industri. Yang S1 saya ajarin dulu. Tapi kalau proyek penelitian ya anak S1 juga. TA anak-anak itu tugas akhir skripsi kan proyek dari industri. Ya, penelitian dari industri. Jadi aku cari funding gitu-gitu kan. Dapat industri pengen ini, ya udah yang ngelakuin mahasiswa. Jadi topik tugas akhir gitu. Gitu Mas. Tapi kalau proyek yang ke industri konsultasi gitu, itu biasanya anak S2 Mas ya? Anak S2. Anak S1 paling bantu-bantu lebih administratif ngedit-ngedit. Tapi kalau ngitung-ngitung
Dulu aku pernah, cuma setelah saya pikir kayaknya anak S2 aja deh, kasihan anak S1 kan masih belajar. Kalau anak S2 kan sudah punya gelar ST, engineer. Jadi lebih ke profesionalisme. Jadi itu, jadi S2, anak S2 kayak si Abrar, sebenarnya kamu kenal ya si Iqbal yang sering di rumahku itu, anak S1 itu aku ajakin proyek industri, aku ajakin meeting. Jadi kalau diajak meeting, siapa kamu? Oh mahasiswa ya? Bukan begitu. Nanti kok yang lagi mahasiswa, bayangin kalau saya ngajak mahasiswa, aku ajak meeting industri, kan kayak aneh kan? Kok yang ngajarin mahasiswa ya? Tapi kalau aku ngajak anak S2, dia udah engineer, sudah punya gelar. Jadi keilmuannya juga lebih mumpuni dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke Mas. Ya. Nah itu, tapi selama ini mahasiswanya sejauh ini aman ya Mas? Maksudnya aman. Nggak ada yang gimana-gimana. Karena mungkin ada beberapa dosen juga ya kalau aku ngobrol tuh mengeluhkan komitmen sih Mas katanya. Ada anak yang mungkin karena mungkin industrinya mintanya agak cepet ya. Biasa kan bisnis ya Mas ya. Industri mintanya cepet tapi anaknya udah desain nih project dan segala macam tapi agak mulur-mulur waktu dan lain-lain. Nah itu Mas Imam pernah ngalamin atau enggak? Tidak, saya orangnya otoriter. Semua jadi kalau komitmen. Ada yang aneh-aneh langsung itu. Iya kan dipantau gimana progresnya. Dan kalaupun kita dibantu engineer, namanya engineer, itu tetap kita nanti yang tanggung jawab ke industri. Jadi kita nggak boleh lepas. Betul. Ya itu kita, juga nama baik juga nama baik juga. Jadi nggak boleh sampai molor. Nanti kita nggak dipakai lagi dong oleh industri kalau molor. Terus juga kalau jelek pekerjaannya. Jadi harus dipantau terus. Dan kita kan juga nggak bisa full ngerjain itu, kita harus mengajar tadi. Jadi kita pasti punya staff lah atau engineer tadi lah yang untuk kita. Tapi kalau dari Mas Imam sendiri nih, kira-kira caranya gimana gitu atau apa yang bisa dosen lain lakukan yang contoh dari Mas Imam buat ngajak mahasiswa biar aktif nyemplung atau berenang di industri? Karena kan biasanya kalau udah lulus tuh, terutama kalau misalnya dari saya kehutanan gitu kan. Lulus, aduh mau kemana? Ujung-ujungnya kalau misalnya yang lain tuh entah ke bank biasanya, ke perbankan atau paling startup kayak Shopee gitu-gitu segala macam. Kira-kira yang dari Mas Imam sendiri bisa kayak cara nyemplungin ke industrinya itu gimana Mas? Oke. Pertama kalau saya ya kita harus punya reputasi dulu. Kalau kita punya reputasi nanti kita akan datang sendiri proyek-proyek dari industri itu. Nah kalau sudah ada proyek dari industri, ya udah kita ajak anak-anak kita, bimbingan kita, paling enggak anak bimbingan kita lah. Itu dari dosen bisa ngajak seperti itu. Jadi anak-anakku itu sebelum sampai anak bimbinganku skripsi itu dapat sekolah lagi yang mau sekolah, atau sebelum dapat kerja, itu aku kekepin istilahnya. Oh gitu Mas? Iya, kamu harus ikut aku bantu industri, biar nanti nggak pelongo-pelongo gitu. Jadi anak-anak itu biasanya aku ajakin nangani proyek ini. Contoh terdekat, saya tanggal 20 ini ke Jakarta, ke Kementerian X gitu ya. Aku presentasi, mereka minta tolong memprediksi kebutuhan listrik. Karena ini PLN harus tahu kebutuhan listrik untuk smelter-smelter. Tolong dong hitungin gitu kan. Nah itu kan metalurgi kan. Kan smelter itu kan perlu energi listrik. Aku hitungin tuh. Nah aku ngajak Iqbal. Sebelum dia pergi ke Australia atau kerja. Ada lagi si Abrar. Nanti kalau dia kerja ya diganti yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang berarti si dosen itu memang harus punya proyek-proyek dulu. Kan industri berarti dia harus bisa memperkerjakan itu anak. Berarti kan harus punya uang untuk bayar dong. Uangnya dari mana? Berarti dari proyek gitu. Betul. Nah, tapi mostly industri itu datang langsung ke Mas Imam ya? Apa lewat ITB juga ada yang, aduh nih Mas Imam nih ada proyek. Ada yang open job gitu? Enggak, so far personal semua langsung personal. Oke. Jadi, nah itu juga menarik tuh Mas sebenarnya. Dan sebenarnya kalau nyemplungin mahasiswa tuh, rata-rata kan beasiswa sekarang untuk S2 atau S3 tuh banyaknya minta working hour ya Mas ya? JTA. Iya. Dan kadang-kadang tuh kalau misalnya udah lulus atau misalnya masih kayak sekarang, nyari magang-magangnya tuh kadang yang penting ada aja gitu. Jadi nggak sejalan dengan jurusannya atau nggak sejalan dengan yang pengen diambil di S2. Tapi kalau misalnya dari Mas Imam pasti jadi malah ngebantu banget buat mahasiswanya ngumpulin jam kerja dan ngerasain industrinya. Itu udah banyak dilakukan Mas sama dosen-dosen, at least di metalurgi. Di metalurgi kalau aku
Kalau yang GTA itu kan emang ada kewajiban karena membantu. itu adalah sesuatu yang bagus sebenarnya kan, ibaratnya ITB dosen ngasih kamu beasiswa sekian ratus juta. Itu kan betul kan? Betul. Hanya membantu ITB lah. ITB itu berarti dosen dibantu juga. Ya. Tapi biasanya anak-anak yang aku ajak proyek yaitu emang proyek, jadi aku bayar lumayan. Nah, kalau yang GTA memang aku suruh memperbantukan yang sifatnya ITB, bukan administratif ya. Tapi misalnya sekarang ini nih, Ngajar gitu misalnya. aku dibantu 12 asisten untuk membantu misalkan akreditasi terminologi. Jadi terminologi akreditasinya sudah mau habis, kan saya perlu bantuan. Ya untuk anak-anak tadi yang dapat beasiswa itu membantu saya. Selain bantu proyek tadi ya, kalau proyek tadi memang nggak dihitung, jadi memang itu pure profesional. Misalkan saya, karena memang banyak yang perlu dikerjakan. Jadi kalau misalkan ini saya nggak disuruh misalkan membantu akreditasi, ya nanti mungkin itu yang diklaim gitu loh. Ya, untuk kerjaan itu. Okay. Nah, itu kan yang mahasiswa ya Mas. Tapi kalau sumber daya dosen, mungkin yang sependengarku dosen juga ITB ini katanya agak kekurangan dosen. Nah, kalau di metalurgi atau di FTTM itu gimana Mas? Sama. Nah, itu sama. Rasionya kurang. Belum ada regenerasi idealnya itu berapa sih? Saya nggak tahu idealnya berapa, pokoknya. Pokoknya satu dosen tuh ngajar sampai 4 gitu. Ada yang tinggi banget bebannya. Ya, BKD-nya. Berapa sih rasanya saya juga nggak tahu, lupa aku. Ya nanti kita cari guys. Cari. kita cari nanti. Pokoknya ya mungkin idealnya satu dosen ngajar satu mata kuliah ya, atau 2 aja gitu. Karena sebenarnya dosen saya juga pernah ada yang nyampein gitu kayak ke kelas. Kalian hari ini mata kuliah udah ada berapa? Pas dibilang ada yang 3, ada yang 4 tuh kayak kaget. Biasanya maksimal 2 sehari gitu. Karena beban-beban yang berat bukan cuma buat mahasiswa, buat dosennya juga. Ya BKD itu Mas ya. Nah berarti kira-kira kalau kekurangan dosen itu kalau menurut Mas Imam sendiri kenapa sih Mas bisa di ITB itu? Karena kalau di luar ngelihat, bahkan dulu aku dengar ceritanya dari dosen-dosen senior, top talentnya dari ITB mahasiswanya itu jadi dosen tuh mau gitu Mas. Nah apakah itu nggak terjadi hari ini atau gimana Mas? Kalau yang Mas Imam? Sebenarnya mungkin mau ya. Ini contoh kasus di teknik metalurgi. Ya, boleh. Senior saya juga itu dulu emang jadi dosen, tapi kemudian misalnya sekolah ke luar negeri, di luar negeri itu dapat posisi yang mungkin lebih powerful atau bagaimana lah ya. Prestisius, sehingga gak pulang. Mau gitu loh. Walaupun mungkin kesejahteraannya dibanding kalau bekerja di industri jauh, tapi kan di ITB itu kan mendidik anak-anak yang terbaik di Indonesia, betul gak sih? Betul. Nilai UTBK lu kan tertinggi di Indonesia. Kalian banyak yang jadi CEO. Amin. Jadi presiden gitu kan, Pak Soekarno. Amin. Chance-nya untuk jadi orang besar di Indonesia itu dan berdampak luas itu besar. Nah, dosennya kan jadi bangga. Oh, ilmuku bermanfaat buat si Fajrin sama Mas Carlos. Ketika Mas Carlos berdampak buat jutaan orang, kan aku dapat pahalanya, itu kayak gitu mikirnya. Jadi mendidik satu Mas Carlos itu kayak mendidik sejuta orang, karena impactmu itu nanti kalau jadi CEO, bener loh ini, siapa tahu nanti Mas Fajrin sama ini jadi nggak sembarangan, kan emang itu tracknya ITB. Jadi CEO di BUMN. Amin. Nah itu kan. Ya, mau gitu. Mau. Ya, talentnya juga memang sejauh ini top UTBK yang masuk ya memang ke ITB ya Mas. Iya. Kita literally bukannya sombong, putra-putri terbaik bangsa gitu loh. Dan akhirnya saya semangat karena anak ini pasti kan jadi seseorang gitu. Mas Fajrin sekarang jadi MWA, Mas Carlos juga maksudnya di LM juga nih berarti sekarang. Di tim. Enggak, saya di tim MWA. Iya, tim MWA aja. Kan pasti kamu akan punya karir yang besar gitu loh. Amin. Sekarang aja kan suka bukan kupu-kupu, pulang. Iya. Oke lah akademik untuk kerja mungkin untuk awal seleksi. Tapi kan selebihnya kan kayak gini, kalian bikin film, ini kan kalian memanage waktu, ketemu orang. Ini bisa kalian jual nanti ketika kerja. Saya tuh biasa Pak dalam tekanan harus bikin skrip, kerja ini. Nanti kayak gitu loh, serius. Kalau kerja di awal ijazah, transkrip, jurusan itu lebih ke administratif. Habis itu panjang ceritanya, nggak lagi itu lagi yang dibahas. Lu ditanya, lu pernah ngapain? Lu bisa apa? Lu bisa nggak sih kalau teamwork?
Lu bisa gak sih kalau nah gitu-gitu. Nah, ya, tapi kalau soal berarti kan mungkin salah satu alasannya juga kesejahteraan ya Mas. Nah, tapi kalau kesejahteraan sendiri di ITB ini menurut Mas sudah cukup kah atau sebenarnya bisa ditingkatkan lagi atau gimana Mas? Cukup gak cukup relatif. Iya, Buat aku sih cukup ya, mungkin karena aku masih single itu cukup. Ya. Cukup gak cukup relatif, tergantung kebutuhan orang. Betul. Yang punya anak banyak mungkin gak cukup. Iya. Tapi kayaknya sih dosen ITB itu pinter-pinter alhamdulillah. Kalau misalkan dia merasa gak cukup, dia lincah. Kayak aku jadi content creator, dapat proyek. Jadi kayaknya dosen ITB walaupun katakanlah merasa gak cukup dari ITB, tapi beliau-beliau ini bisa mencari uang karena dia ITB, tau Mas tuh. Oke. Misalnya aku nggak cukup nih, gitu kan, jadi dosen. Tapi karena aku ITB, aku bisa bikin konten kreator dan aku dapat uang. Ngerti gak sih maksudnya? Oke, paham. Konsultan datang ke aku mungkin karena Mas Imam orang ITB mungkin ya ini, nah itu dapat uang. Jadi akhirnya cukup, bahkan lebih. Bahkan sering jajanin anak-anak mahasiswanya. Iya. Aduh pengen nih jadi masuk metalurgi lagi kita ini. Iya, maksudnya lebih karena dapat rezeki yang lain. Dan karena share, aku ITB gitu loh. Jadi nama ITB itu seperti golden ticket keluar lah. Betul. Jadi walaupun mungkin sama ITB oke lah cukup, tapi ITB in a way gitu ya. Itu membuka aku dapat benefit, membuka jalan yang lebih luas. Ya Mas. Oke. Berarti kan sebenarnya dibilang ya pun kalau misalkan aku cukup banyak ketemu dosen Mas yang memang ya pada akhirnya ngerasa mungkin aduh nih kalau dulu di SBM aku kan di SBM Mas. Sebetulnya jarang dosen yang proyek begitu. Nah cuma ada beberapa belakangan waktu cukup banyak akhirnya yang cukup lincah juga lah ajal begitu Mas. Nah tapi ya sebenarnya pada akhirnya ya dosen ITB udah punya sense itu sebenarnya Mas ya. Sense untuk aduh nih ada nih di sini udah oke dapat tapi kayaknya kurang akhirnya jadi di tempat lain begitu itu. Betul gak sih? Aku kan viral nih. Kan pasti ada gara-gara unsurnya aku dosen ITB, betul gak sih? Kan aku dosen masak-masak, kok aneh sih ITB. Maksudnya gara-gara itu gitu loh. Jadi in a way aku diuntungkan juga gitu loh. Jadi akhirnya ya ini ya karena ITB juga, makanya terima kasih juga gitu loh. Mantep. Dan betul gak sih? Masih menunjukin dari sudut pandang dosen, dari sudut mahasiswa juga. Orang kan biasa mandang ITB, wah terpelajar, biasanya belajar mulu, lulus jadi profesor dan segala macamnya. Tapi dari SG-SG-nya Mas Imam atau dari feeds-nya Mas Imam tuh biasa menunjukkan bahwa anak ITB tuh kegiatannya banyak sebenarnya di luar kampus, di dalam kampus gitu. Yang bisa menunjukkan, oh ITB ternyata nggak cuma belajar. Gitu. Nah itu kan sering tuh Mas ya. Ini mau masuk soal inisiatif Mas Imam jadi konten nih Mas. Yang dulu kan kalau mungkin aku udah dengar beberapa cerita tapi mungkin boleh diceritain dulu Mas. Dulu katanya dulu kan nggak mau bahkan nggak mau ngonten gitu. Nggak mau ngonten tapi untuk yang dokumentasi lagi di luar negeri foto. Nah terus akhirnya kenapa mau berlanjut dan akhirnya bahkan sekarang kayak setiap event tuh perlu ada Mas Imam. Event di ITB itu harus ada Mas Imam. Nah itu gimana tuh Mas? Boleh cerita singkat aja Mas. Jadi aku tuh dari dulu suka ke pelosok. Ya. Ke daerah jemput bola. Ya. Ke Jember kemana. Ada seorang anak IPB, Mas Fajrin tahu juga namanya Bangkit. Dia pengen banget ketemu aku. Tapi karena aku sibuk, akhirnya nggak ketemu. Okay. Akhirnya ketemulah setelah nunggu 7 tahun anak itu. Anak itu ngontak aku lulus SMA. Akhirnya aku nggak bisa ketemu aku, jeda 7 tahun, akhirnya ketemunya dia jadi mahasiswa IPB. Ya udahlah aku mentor lah dia. Kamu ini harus begini. Oh ternyata kalau anak ITB udah biasa ya karena ada makanya muncul Mbak Devi Donat yang dapat Kartini Award, muncul ini. Itu kan anak yang dulu saya jemput. Si anak IPB ini kayak marah banget sama aku. Mas kenapa sih lu nggak banyak? Lu harus viral, lu harus muncul di IG. Itu zaman dulu belum ada reel. Ya udah terserah lu deh. Akhirnya dia bayangin, dia sampai effort, ya udah aku bikin konten. Dia bikin konten, tip and trick, belajar apa gitu. Ya udah sampai dia tuh mencari follower sampai ngontak-ngontak, nggak tahu lah apalah akun-akun yang promosi gitu ya. Ayo follow ini, effortnya luar biasa si Bangkit ini. Saya juga alhamdulillah mengkos dia ketembus di Amerika juga kemarin LPDP. Dia marah banget dulu itu. Akhirnya akhirnya mungkin karena yang memanage dia ya kontennya dari dia, taste dia,
dan belum ada reel, akhirnya nggak viral. Nah, iseng-iseng lah aku. Ternyata aku orangnya itu mungkin punya sense apa ya, sedikit-sedikit lah. Jiwa-jiwa kefilman, musik gitu kan. Melihat hujan, ini kalau dikasih musik ini ada storytelling, ini bisa nih. Iseng-iseng awalnya bikin konten kayak gitu, viral, meledak. Oh ternyata ketika aku menghandle sendiri akun IG ku, itu aku punya loh kemampuan kayak gitu. Karena aku suka musik. Akhirnya aku menceritakan ini apa yang aku lakukan zaman dulu ketika aku rasa nemu anak ini jadi ini kan itu awalnya. Tapi sekarang ini semua aku ide konten apa, pemilihan musik, storytellingnya, ngeditnya aku semua yang handle. Luar biasa, Jadi, Mas. Luar biasa. Nggak punya asisten sampai sekarang? Nggak ada. Jadi benar-benar sendiri. Time management Sendiri. keren sih itu. Iya, Jadi iya. sambil jalan ada hujan ini viral banget. Oh nggak ngerti kemarin tuh Yang ada ITB hujan. ITB ya Mas, hujan. Yang ada yang terguling. Itu yang kan mau 3 juta loh, gitu doang tuh nggak ngerti. Komennya ibu-ibu nangis, semoga anakku masuk ITB. Ketipu itu ibu-ibu. Tapi emang anak ternyata itu di-share itu. Di-share ke mana-mana gitu ya Mas ya? Bahkan ke sesama anak ITB. Oh gitu Mas. Lihat nih yo, orang lain itu begitu besarnya ingin di posisi kalian. Bahkan hanya sekedar ingin kehujanan. Jadi kalian tuh kalian saat Syukur. ini itu adalah jutaan orang pengen jadi seperti itu. Kan itu kontennya kan? Ya. Ada anak hujan terguling, aku dapat DM Mas, aku ingin jadi mahasiswa yang terguling-guling itu, gitu-gitu. Masih saya terguling. Iya, jadi itu di-share kepada anak-anak SMA, betapa banyak yang ingin masuk ITB. Iya. Dan juga ke masuk ITB ternyata. Di-share ke anak TPB itu katanya ya, mentor-mentor itu. Betapa orang tuh ingin banget masuk ITB di posisi kalian gitu. Ya. Nah ini menarik nih Mas. Kalau di Twitter gitu ya Mas ya, rame tuh kayak kalau ITB lagi ada isu apa biasa bilang ITB emang jelek gitu. Tapi giliran kampus lain ngejelekin ITB marah. Kita nih marah nih mahasiswa ITB. Yang cuma ngejelekin ITB cuma boleh kita gitu. Berarti kan wah sebenarnya ada pride itu sendiri gitu. Mas ada kebanggaan itu begitu. Sense of belonging. Iya, jadi keluargaan. Jadi sebenarnya aku percaya bahwa sebenarnya mahasiswa ITB juga ya peduli lah begitu sama kampusnya. Ya mungkin di luar kita kan selalu berbicara soal ideal ya Mas, dan kita energinya besar. Nah makanya mungkin salah satu buang energinya yaitu nge-tweet ya. Jadi nggak apalah, tapi jangan terlalu keras, kadang-kadang kan terlalu keras di mahasiswa. Ya. Nah itu nanti kita ini bareng-bareng lah Mas kita sama teman-teman Bisa dirembuk kita gitu ya. diskusi. Nggak apa, kadang-kadang saya juga menyadari itu kan anak muda berapi-api. Ya Mas Secara Imam mungkin psikologi. dulu juga Iya, Kayak sama. kita punya rasa kita udah masuk sini tapi tidak sesuai harapan, pengen bangun, pengen jadi lebih baik gitu kan. Sama, aku dulu HMT kan aku dulu. Ikut kemana. masih ada jaket jahim merahnya itu Mas. Aku wariskan jadi aku punya lihat kan aku kan sedih kan lihat anak HMT Aduh, ya Allah. jebol itu sampai Mas pakai itu peniti. itu jadi gaya itu Mas. Kan Jadi itu kan style, Mas. Gitu, Mas. jadi dekil kan. Ya udah, jaket gua aku kasih gitu Itu kan. angkatan berapa tuh Mas yang beruntung Lupa. dapat jaket Mas Imam? Baru lulus kemarin lupa angkatan Oh berapa. 2019 20 mungkin. 20. Itu 2 kali kayak gitu. Karena aku kasihkan nih, aku minta lagi order, aku bikin jaket lagi dong gitu kan. Tapi aku simpen, aku pakai kapan terus lihat ada anak ini aku kasihkan lagi gitu. Jadi Mas Imam kasihan tuh ngeliat yang robek-robek gitu. Wah itu padahal itu Mas. Jadi gak setuju sama adat itu tuh. Adat Nggak sobek-sobek setuju, jaket. nggak setuju kan sekarang ini zamannya bukan zaman apa gitu maksudnya. Iya, Kan iya. harusnya kita kan rapi, bersih. Waduh, iya. Coba iya. kan bawa baju kayak gitu ketemu pimpinan kan nggak bisa juga. Kecuali untuk gaya-gaya di atas adik kelas ya beda cerita. Iya. Mungkin itu jadi pride Mas. Pride, iya. Jadi pride wah bahwa ini jaket himpunan yang selalu dipakai begitu Iya, kan. iya. Itulah teman-teman memang unik-unik Mas, teman-teman Nggak di apa biarin aja tapi saya kasih kayak gitu. Nggak tega gue liatnya. Nah, oke Mas, itu kan mungkin kalau Mas Imam biasanya kalau konten tuh riset dulu nggak sih yang sekarang nih next konten bisa tentang apa lagi ya gitu. Nah itu biasanya ada riset-risetnya dulu nggak Mas kalau konten? Lebih ke spontanitas kecuali endorse. Oke. Ketika ada orang mau minta endorse, misalkan produk kosmetik, Ya. cuci muka atau apa, Ya. tayang bulan 2 minggu lagi atau dari BUMN, Iya. itu aku harus riset. Oke. Riset dalam arti mencari ide, kira-kira apa ya yang unik ya gitu-gitu. Nanti adegan apa ya gitu-gitu. Tapi biasanya nggak lama, langsung ting ketemu. Misalkan iklan deodoran nih ada yang mengendorse deodoran. Ya udah nanti anak olahraga
Habis itu pakai itu, sesimpel itu. Ya udah, suruh aja anak olahraga, yuk jogging bareng. Udah terlatih mikir spontan gitu Iya, ya Mas. udah. Iya. Kemarin misalkan Pertamina minta, Mas ini mau ada lomba Pertamuda nih. Biar yang ikut lomba banyak, bikinin dong. Kan kalau kita harus nggak akan laku. Iya. Ini ada lomba enggak sedikit. Tapi ketika aku kemas dalam bentuk cerita mahasiswa kumpul, berdialog di papan tulis diskusi, itu viral kayak gitu. Jadi paling lebih ke situ. Oke, jadi spontanitas ya paling endorse. Endorse itu perlu diprogram. Oh berarti nanti perlu adegan ini. Gitu. Oke. Nah itu kan ini balik lagi nih Mas soal penelitian. Nah kalau misalkan tadi kan aku dengar ya Mas ya, kan kita hadir juga di pemilihan rektor tadi di sidang terbuka itu bahasannya soal banyak tuh soal multidisiplin. Nah sebenarnya metalurgi sendiri kan banyak penelitian yang multidisiplin juga Mas, material kan. Nama Mas Rakil tuh kan sering banget tuh Mas aku lihat tuh Mas. Nah kalau pandangan Mas Imam ke depan nih mungkin multidisiplin akan makin maju atau gimana nih Mas? Mungkin memang harus ada jurusan multidisiplin dan ada yang satu disiplin. Oh, oke. Satu disiplin biar mendalam. Contoh ya kalau lu anak teknik material atau penerbangan ya lu harus bisa bikin pesawat mulai dari yang kecil, materialnya apa. Bayangin kalau 4 tahun kita harus jago bikin pesawat, jago bisnis. Nggak bisa, dangkal dong ilmunya. Multidisiplin artinya kan ada menyatukan beberapa disiplin. Kalau gitu kan kalau misalkan digabung nih metalurgi dengan tambang dengan teknik industri SBM itu diperlukan semua loh ilmunya. Anak metalurgi harus bisa jualan, artinya harus ngambil dari teknik industri. Anak metalurgi harus bisa bikin perusahaan, belajar bisnis dari SBM. Tapi bukan berarti dibagi rata. Ya mungkin ngambil satu mata kuliah aja 3 SKS. Tapi kalau sekarang multidisiplin kan kayak di merge. Ya nanti dangkal-dangkal dong. Tetap harus ada, tapi tetap ada yang multidisiplin. Perlu juga seseorang yang namanya mungkin jadinya generalis istilahnya. Generalis, spesialis gitu kan mungkin kan. Yang generalis mungkin ya cocok kalau kamu jadi lebih ke manajer. Yang bisa melihat secara global ini fenomena yang ada di dunia. Oh dibutuhkan ini, jadi perlu juga, it's okay. Ya. Itu mungkin karena kalau S1 kita fokuskan dulu untuk ini kali ya. Mungkin kalau S1 program-program kolaborasi, tapi kalau mungkin S2, S3 kali ya Mas ya udah bisa mungkin, mulai penelitian kolaborasi, multidisiplin. Ya. Karena sekarang kan seperti nggak ada sekat dunia ini kan. Betul. Kita bisa dapat ilmu dari mana aja. Ya, dari konten Mas Imam kan. Udah banyak banget tuh. Bahkan kalau kita bikin pesawat pun kita mungkin juga sekarang banyak sekali faktornya. Lu harus ngerti politik juga, ngerti suplai bahan baku, bisa mendesain. Banyak sekali juga ngitung emisi, jadi ahli lingkungan tiba-tiba. Gitu-gitu. Ya, jadi memang udah kolaboratif lah. Kolaboratif, emang perlu ada orang seperti itu. Makanya nanti tergantung mau jadi apa kamu, gitu. Kalau lu ingin jadi generalis di bidang kayak mungkin nggak tahu ya mungkin kayak biomedis gitu kan. Biomedis contohnya. Itu kan perlu kemampuan dokter juga. Kemampuan engineering bikin alat kesehatan. Ya, kemampuan informatika. Informatika juga mungkin sekarang AI. Bahkan sekarang muncul AI nih. Anak metalurgi harus jadi AI paling nggak kan harus belajar AI. Nah, sekarang kan tergantung porsinya. Tapi menurutku yang non multidisiplin tetap diperlukan biar dalam. Nanti nggak akan ada fundamentalnya matang kuat banget gitu loh. Bisa jadi produk gitu loh ibaratnya. Iya. Kalau semua generalis juga nggak bisa. Nggak bisa ya Mas ya. Nah berarti menurut Mas Imam tren ke depan nih, kan ITB juga mau pemilihan rektor, ke depan kira-kira di pendidikan tinggi gitu khususnya. Sekarang kan kementeriannya juga dipisah nih Mas ya. Fokus lah gitu pendidikan tinggi. Nah kira-kira dari sisi global maupun ya lokal kita di Indonesia, ke depan nih tantangannya trennya apa nih Mas buat ITB nih? Aduh susah banget ya meramal ya. Ini mungkin aspirasiku pribadi. Nggak apa-apa Mas, boleh Mas. Dan aku setuju dengan presiden. Maksudnya ya kapan sih kita bikin mobil sendiri? Kapan sih kita menjawab itu motor sendiri? Bayangin. Itu kan uang semua itu. Motor bergerak. Bayangin kalau itu Indonesia yang bikin, kita dapat uang berapa banyak. HP. Sekedar kita bikin chargernya atau sekedar kita bikin baterainya aja. Kan misalkan Apple kan
sekian triliun ternyata Iya. pemasukannya. Dan ternyata dia ketika diminta invest ke Indonesia, katakanlah bikin, oke lah bikin, dan dia kan susah itu kan. Sampai kemarin nggak boleh jual itu kan. Nah, hal ini kayak gitu. Kita harus semakin banyak lagi industri manufaktur, dan itu kan ITB yang harusnya berperan. Paling lengkap ilmuannya Mas ya. Siap, kalau tanya sekarang mobil, itu kan teknik mesin, pesawat, dirgantara, bikin baku baterai, material metalurgi. Jadi kita jangan bergantung ke luar negeri terus, kita harus mandiri, dan itu sangat teknologi. Jadi peran pendidikan tinggi sebagai pusat riset dan teknologi harus bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang nanti terkonek dengan industri. Jadi nggak hanya berhenti di paper, itu sih bagus. Nggak hanya berhenti di paper, nggak hanya berhenti di foto, tapi betul-betul bisa dijual jadi produk yang masif, ngasilin duit banyak untuk Indonesia, dan duit itu bisa kita gunakan untuk bangun Indonesia. Berarti hilirisasi lah ya Mas, dan komersialisasi riset. Betul. Mungkin ya. Itu kan riset semua itu. Coba lihat, kamu pegang jamu itu, ya itu kan sangat ITB ibaratnya, sangat teknik. Tapi apakah itu hasil dari dalam negeri? Kan enggak. Itu basis ini dari China, apalagi nih, mouse. Oke, bahkan sepatu juga bisa. Kalau anak SITH dia bisa bikin. Kemarin saya meeting itu ada anak jago banget dari Fangi gitu. Bikin yang ini ya, lu coba bikin kayak gitu, itu nggak mungkin bikin anak ITB, padahal itu dibutuhkan banget, anak-anak gunung perlu itu. Nah coba banyak banget hal-hal yang itu harusnya jadi mainan anak ITB. Nah, sekarang kan selama ini mungkin kita sudah berperan, tapi belum optimal menurutku. Ya mungkin riset juga mungkin arahnya bisa ke market. Kalau di kami di SBM tuh market pull Mas belajarnya. Jadi ada teknologi push, ada market pull. Coba gitu. bangga gak sih lu ya, tiba-tiba produk Indonesia itu memakai HP produk dalam negeri itu, uangnya bayangin sekian triliun bisa lu apain itu. Motor, mobil aja tiba-tiba. Bahkan nggak usah dari produk jadinya aja gitu Mas. Waktu itu kan sempat ada berita mulai dari smelter yang udah dibuat di Indonesia baru. Nilai tambahnya added value-nya. Apalagi kalau manufaktur itu lebih keren lagi. Makanya lebih bangga lagi karena bisa dipegang gitu. Bayangin nggak lu? Itu kan motor gitu loh. Motornya kan mungkin sangat simpel, tapi kenapa kita nggak bisa gitu loh. Sesimpel itu deh. Yuk kita bikin motor, bayangin itu kita berapa duduknya? 250 juta. Ya, lebih. Seperempatnya aja pakai gitu motor. Itu berapa juta, berapa duit. Itu dari Indonesia yang bikin. Kan sekarang kan masih ini. Dulu kan mimpinya almarhum Pak Habibie ya Mas ya. Itu kan bikin pesawat. Cuma mungkin ya sudah jadi pesawatnya, tapi mungkin belum bisa. Oke lah pesawat mungkin karena memang advance begitu ya. Advance, dan kita bisa sebenarnya. Kita motor aja deh dulu. Ya. Dulu ada ini kan laptop merah putih ya Mas. Itu kan dari ITB juga kalau aku nggak salah tuh. Dari anak-anak teman-teman Tapi kenapa nggak booming? I don't know. Nah itu makanya. Nah itu kurang Mas Imam berarti. Belum dipromot, belum difoto ya, belum masuk story. Belum masuk konten itu Mas. Iya, kenapa kok tidak ada gerakan masif yang itu mungkin nggak tahu ya pemerintah. Ya mungkin banyak faktor mungkin Mas ya. Ya itu kan melibatkan banyak pihak. Aku pengen banget kayak gitu. Itu kan ITB gitu loh. ITB teknik banget gitu loh. Mungkin malah kalau menurut saya Mas, Indonesia sudah punya pendidikannya, sudah punya bakat-bakat yang bisa membuat produksi teknologi tersebut. Tapi yang bisa mempromosikan teknologi tersebut, yang bisa mempertahankan brand tersebut kedengeran terus tuh masih kurang gitu loh Mas. Makanya itu aku sungguh ya Allah kadang-kadang. Ya udah deh kita kalau HP nih kita deh bikin chargernya aja. Simpel itu berapa orang? Kan hampir semua orang punya HP ya. Kau kebayang nggak kalau misalkan bagian charger aja nih, perusahaan Amerika misalkan, hey ya udah charger lu aja deh yang bikin Indonesia. Minta bagian itu aja, kan susah kan juga. Bayangin itu bisa, itu kan ITB. Mulai dari mendesain baterainya, terus polimernya untuk bungkus itu, kabelnya itu tembaga yang harus yang nggak mudah patah, membungkus itu karetnya, itu kan ITB. Oh itu ya benar-benar. Supply chain-nya juga ya Mas ya. Andai kan kita bisa ambil itu aja. Nah itulah kalau tanya peran ITB, pendidikan tinggi harus menghasilkan riset tapi canggih dan terkonek ke industri. Iya. Dan aku lihat sebenarnya tadi mostly rata-rata juga yang tadi calon rektor juga visinya udah mulai ke sana sih Mas ya tadi ya. Nah tapi mungkin kalau dalam rangka pemilihan rektor ini, kalau Mas Imam sendiri gitu sebagai dosen, mungkin sebagai ya sivitas akademika gitu di ITB,
Kira-kira harapannya buat pemimpin ITB ke depannya apa nih Mas? Sudah pasti kesejahteraan pendik dan dosen, sehingga kalau bisa dosen ya mudah-mudahan nggak sampai apalagi fokus. Yang kedua adalah bagaimanapun juga kita kampus riset dan teknologi. Kita harus menjadi kampus nomor 1 yang menghasilkan riset-riset unggul tadi yang bisa berdampak dan berguna untuk masyarakat dan terkonek dengan industri tadi. Itu sih harapannya, bagaimana nanti rektor bisa menggait industri. Undang industri, Pak, industri perlu apa sih? Oh perlu, yaudah saya bikinin. Tapi nanti Bapak yang jual ini harus pakai ini ya, gitu. Contohnya misalkan nggak tahu ya apalah gitu kan, kayak gitu. Pengennya sih kayak gitu, sehingga riset kita nggak mandek, nggak hanya di sekedar mungkin jadi itu bagus jadi paper atau bahan di perpus, dijilid, tapi betul-betul itu bisa dikomersialisasikan, diimplementasikan. Oke, berarti 2 tuh tadi ya Pak Mas Imam. Jadi soal kesejahteraan, dosen teknik dan juga mungkin tadi ya riset hubungan. Karena kita ITB. Teknologi Bandung. Betul. Oke. Kita. Siap Mas Imam. Terima kasih banyak sama-sama Mas Imam sudah hadir di acara Buka Berkas. Nah, berkasnya belum dibuka. Terima kasih Mas masih ada di sini berkasnya. Mas Carlo dan Mas Fajrin. Ini apa? Berkas apa? Berkas ceritanya kita mau ini Mas. Kita mau buka berkas. Oke. Ya, cuma karena kita lupa. Lu kenapa dia lupa? Terlalu menikmati ya. Nggak apa-apa Mas. Tapi mostly tadi pertanyaannya udah disampaikan. Iya. Jadi, nah ini mungkin kita kasih aja ke Mas Imam. Nah, nanti mungkin boleh dijawab aja Mas sama Mas Imam. Nah, ini Mas. Nah. Boleh Mas, siapa tahu jadi bahan-bahan buat story, konten. Iya, kan lumayan. gitu. Oh, ini satu pertanyaan. Yaudah nanti aku bawalah bahan konten aja lah ya. Siap. Boleh banget tuh Mas Imam. Oke. Siap. Guys, aku nanti dapat pertanyaan dari MWA mahasiswa gitu ya. Siap. Boleh. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman, buat Mas Imam. Suatu kehormatan bisa hadir, bisa Aku yang seneng Ya. diundang. Terima kasih banyak Mas Carlos sama Mas Fajrin. Iya, terima kasih juga buat yang sudah nonton. Mungkin sekian kita Buka Berkas ITB hari ini. Ke depan mungkin kita juga bakal ngundang bukan hanya Mas Imam, dosen, kita juga bakal ngundang nanti dari teman-teman Tendik, ada juga dari teman-teman mahasiswa, ada kita ngundang KM ITB dan segala macam. Nanti di akhir kita bakal ngundang bakal calon rektor Mas. Nah, oke, jadi kita cukupkan sampai sekarang ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.